Laporan kontributor Mina, titik-titik sasaran roket perlawanan Gaza yang buat panik Israel hingga ke Tel Aviv. Pada hari Rabu, faksi perlawanan Gaza meluncurkan serangan roket besar-besaran menuju kota-kota dan pemukiman ilegal Israel, termasuk Tel Aviv, sebagai tanggapan atas agresi Zionis terhadap Gaza. Farid, kontributor Mina di Gaza, melaporkan beberapa media Ibrani menyiarkan bahwa ledakan akibat serangan roket pejuang perlawanan Gaza terdengar di Rishon LeZion, Gusdan, Ramat Gan, dan Holon di pusat entitas pendudukan di Tel Aviv. Roket perlawanan juga menargetkan kota Asdod, Askelon, Sredot, Netivot, dan Meflasim setelah sirine peringatan terdengar di sana. Saluran 13 Ibrani mengatakan sekitar 100 roket ditembakkan dari jalur Gaza ke entitas tersebut dalam waktu 1 jam. Media Ibrani mengkonfirmasi bahwa 2 pemukim terluka ringan karena terjatuh saat melarikan diri ke bunker di kota Asdod. Surat kabar Jediot Ahronot melaporkan kerusakan terjadi di sebuah gedung akibat roket yang jatuh di atasnya di blok Eskol di antara 40 rudal yang ditembakkan ke daerah tersebut. Channel 13 mengatakan sebuah rumah di Sredot rusak akibat roket yang menghantamnya dan membenarkan terjadinya kebakaran di kawasan pantai Askelon akibat jatuhnya rudal. Secara rinci berikut laporan per waktu yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber. Pada 15.18 waktu Palestina, perlawanan Gaza menembakkan 3 peluru roket ke arah pusat Palestina yang diduduki dan pendudukan mengakui bahwa 2 peluru jatuh. Pada pukul 3.54, perlawanan kembali meluncurkan roket baru menuju pemukiman Zikim dan Netiv Ha'asara. Pada 4.37 ledakan baru menuju pemukiman Yad Mordechai dan Netiv Ha'asara, selatan Askelon. Kemudian pada 4.54 sirine kembali terdengar lagi di pemukiman ilegal Israel di sekitar perbatasan dengan jalur Gaza. Pada 5.26 sebuah tembakan roket besar-besaran ditembakkan dari Gaza dan sirine peringatan terdengar di kota Asdod, Gan Yafta, dan Asrikam di Palestina Tengah yang diduduki. Pada 5.28 sirine juga terdengar di pangkalan militer Hatzor. Rusuh baku tempur dimulai militer Israel bunuh 3 pemimpin Jihad Islam dan belasan warga Palestina. Begini tanggapan dan juga aksi Hamas. Tentara Israel membunuh 3 pemimpin kelompok militan Jihad Islam dalam serangan udara di Gaza yang juga menghabisi banyak warga sipil lainnya pada Selasa 9 Mei 2023. Menurut pernyataan dari militer Israel, mereka sengaja menargetkan 3 pemimpin Jihad Islam yang dianggapnya sebagai organisasi teroris dengan turut menyerang lokasi pembuatan senjata milik kelompok Palestina itu. Pasukan telah mencapai apa yang ingin kami capai dalam serangan ini, hari yang melibatkan 40 pesawat, kata juru bicara Angkatan Darat Richard Hertz diumuat dari Hurriyet Daily. Bahkan Israel memerlukan 40 pesawat untuk menghabisi 3 pemimpin Jihad Islam. Akan tetapi akibat serangan tersebut, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 12 orang termasuk anak-anak menjadi korban dari Israel lagi. Serangan mematikan yang menghabisi 3 pejabat seniornya bernama Jihad Ghanam, Khalil Al-Bahtini, dan Tariq Ezzedin telah dibenarkan oleh kelompok Jihad Islam Palestina. Dari kabar tersebut, Jihad Islam Palestina langsung gerak cepat melakukan serangan balik terhadap rezim militer Israel. Kami meratapi para pemimpin dan istri mereka serta sejumlah anak mereka yang terbunuh dalam kejahatan Zionis yang pengecut, kata Jihad Islam dalam sebuah pernyataan, seraya bersumpah akan membalas dengan meningkatkan serangannya kepada militer Israel dan juga kem-kem Israel dan juga para pemukim ilegal. Berdasarkan laporan dari wartawan Agence France Presse yang berada di tempat kejadian, ia mendengar sendiri ledakan dari serangan udara yang dimulai pada pukul 2 dini hari yang dapat terdengar selama hampir 2 jam.
Memang dibenarkan jika serangan ini secara tiba-tiba di saat semua orang tidak menyangka hal ini akan terjadi. Israel terguncang tak bisa tidur nyenyak sejak tahun 2023 ini. Yang terbaru, Hamas lancarkan operasi perlawanan besar-besaran terhadap rezim Zionis. Dari Omari, seorang pemuda Palestina berusia 20 tahun dihabisi pada hari Sabtu oleh seorang pemukim Zionis di desa Sandala di pinggiran kota Nazaret di utara Palestina. Menurut kantor berita Palestina, sama gerakan Hamas dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam mengatakan bahwa operasi perlawanan diintensifkan sebagai pembalasan atas tumbahnya darah syuhada Palestina, termasuk yang terbaru, pemuda seorang pemukim. Gerakan Hamas mengumumkan bahwa darah rakyat Palestina tidaklah murah dan musuh akan membayar mahal atas tindakannya, dan bahkan mereka tidak bisa tidur nyenyak karena perlawanan hingga pembalasan akan terus menggempur. Kelompok Hamas menyerukan orang-orang Palestina meningkatkan perlawanan terhadap tentara dan juga pemukim Zionis serta membalas dendam syuhada Palestina. Selain itu, Hamas dalam seruannya mengajak orang-orang Palestina untuk menjaga Masjid Al-Aqsa dari target gelombang Yahudisasi yang terus berlanjut hingga saat ini. Pada Sabtu pagi, tentara Zionis menghabisi dua pemuda Palestina berusia 22 tahun dalam serangan di Camp Nur Shams di sebelah timur kota Tulkarem di tepi barat Sungai Yordan. Batalion Katib Al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa penjajah Zionis akan membayar mahal atas kejahatan dan menerima tanggapan keras dari front perlawanan. Dikabarkan bahkan Iron Dome pun hanya mencegat beberapa dari ratusan tembakan roket besar-besaran yang diluncurkan dari pihak Hamas dan dibantu juga oleh Hezbollah. Hal ini membuat repot rezim Zionis karena di internal negaranya sendiri tengah rusuh.